ditanya Pak. Ya. Hapus. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin habibana wa nabiyana wa sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man salaka tariqan yaltamis bihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Selawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana wa sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa di semester yang kelima program studi pendidikan agama Islam STID Sirajul Falah. Ya, ini adalah pertemuan yang kedua di mata kuliah metodologi penelitian. Why we use term methodology, not method? So the question, what difference between method and methodology? Okay, I will ask my brother. Kemarin kita sudah belajar tentang metode dan metodologi. Udah nggak usah ngeliat catatan lagi, gitu ya. Jadi yang penting itu kalau menurut saya itu adalah yang kita pahami saja, gitu ya. Oh, metode itu apa ya? Coba metode itu apa? Cara. Kalau metodologi, ingat ada logi, ada logos, berarti ilmu pengetahuan. Berarti metodologi adalah ilmu tentang metode. Ya, ilmu tentang metode atau ilmu tentang cara. Maksudnya apa metodologi? Ilmu tentang cara bagaimana mendapatkan kebenaran. Ya, ingat kemarin di surat An-Nur ayat ke-35. Ya, semua penelitian itu adalah ujungnya mencari sebuah kebenaran. Ya, benar tidak nih misalnya seseorang yang udah lama tinggal di pesantren kemudian bosan, capek gitu ya, akhirnya tidak betah di pesantren. Benar tidak? Iya, belum tentu perspektifnya. Ya bisa jadi itu sebenarnya salah kalau untuk masa depan. Tapi belum tentu. Jadi buktikan, oh ternyata benar karena mungkin kayaknya udah capek, udahlah perspektif dari santrinya. Tapi kalau dari perspektif orang tuanya belum tentu. Wah, ini anak kalau mamanya di luar pesantren, oh bahaya juga nih, gitu kan ya. Tapi belum tentu juga, tinggal dikuatkan. Yang kuat kira-kira yang mana, yang benar, yang mana itu juga salah satu menggunakan metode penelitian dengan skala prioritas, nanti menggunakan bisa juga ANP atau juga bisa menggunakan decision maker. Ya, decision maker itu adalah satu software yang digunakan untuk mencari skala prioritas yang terbaik yang menurut expert itu terkenal atau itu terbenar. Nah, itu juga adanya di kualitatif. So, berarti metode penelitian atau metodologi penelitian adalah seperangkat cara yang digunakan untuk, pertama ingat, mengidentifikasi masalah, kemudian menggunakan metode penelitian yang tepat dan mencari solusi yang benar. Misalnya nih,
Nah, balik lagi, jadi karena dengar cerita santrinya nggak betah sih, jadi saya ini. Oke, identifikasi masalahnya apa? Identifikasi masalahnya adalah santri tidak betah di pesantren. Masalah nggak? Masalah buat Allah berarti. Buat kayaknya nggak masalah kali gitu ya. Oke, bisa boleh deh, silakan. Iya kan? Masalah ya buat ini ya. Nah, kira-kira kalau mau dicari solusinya apa kira-kira? Nah, solusinya kira-kira apa? Konsentrasi sekali ya. Solusinya apa kira-kira? Diselesaikan. Ya, dibicarakan. Mungkin, oh ini kan santrinya itu udah gede gitu ya. Udah gede gitu. Karena sudah besar, jadi aturannya itu lebih baik lebih mungkin syuro atau lebih demokrasi. Ya, aturannya mungkin makanannya juga perlu ditambah gitu ya. Berarti bayarnya nambah. Ya, oke, baik. Ya, jadi itu tadi identifikasi masalah. Oh, masalahnya adalah santri ada yang tidak betah di pesantren. Kenapa nih? Penelitiannya bisa dari pesantrennya atau bisa jadi dari orang luar. Misalnya saya dari orang luar nih. Oh, saya ingin meneliti sebab-sebab faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakbetahan santri di pesantren. Nah, berarti saya pertama tanya, siapa coba yang saya tanya? Iya, pertama ya santrinya semuanya berarti harusnya ditanya. Ya, kemudian nanti tanya kiainya, tanya bagian kesantriannya, tanya bagian asrama, sampai tanya bagian masaknya. Ini tukang masaknya kenapa masakannya nggak enak gitu ya? Ya udahlah, jangan ngomongin pesantren ya, jangan ngomongin santri. Nanti malah jadi baper jadinya gitu ya. Oke, kita sekarang bicara ini agak kurang jelas ini saya ya. Nah, tapi di sini lebih jelas nih. Baik. Jadi mata kuliah kita ini adalah metode penelitian. Yang tepat itu metode penelitian, yaitu cara untuk mencari apa? Mencari masalah. Iya. Jadi metode penelitian itu adalah tadi lupa nih jadi ya kan. Metode penelitian adalah apa? Mencari masalah. Ya, mencari masalah, kemudian masalahnya itu diselesaikan dengan menggunakan metode ilmiah, baru dicari solusi dan kebijakannya atau solusinya atau penyelesaiannya. Misalnya nih, ini ada punya masalah nggak? Kayaknya ada masalah kepribadian. Ada masalah nggak? Apa tuh masalahnya? Iya. Misalnya apa, di rumah atau di keluarga atau mungkin di masyarakat merasa terbuang mungkin gitu. Kenapa masalahnya apa? Sekolah misalnya apa nih, misalnya dibully atau apa? Ketidaknyamanan di sekolah gitu ya. Ya mirip-mirip juga sih kalau di pesantren, di sekolah sama aja, pesantren kan sekolah juga gitu. Ya, kira-kira nih, tapi ini harusnya jadi masukan juga nih. Harus jadi masukan buat pesantren, cuman tadi sayangnya memang pembenarannya itu karena harusnya pakai metode ilmiah. Pembenarannya itu sering sekali hanya dari one perspektif, hanya dari perspektifnya santri ya. Jadi mungkin santri karena sudah lama, udah bosan makanannya, aturannya tidak nyaman. Nah, mungkin nanti harusnya bisa masukkan buat pesantren juga. Tapi udah masukin juga ya, tapi nggak denger gitu kali ya. Ya berarti harus coba lagi terus. Silakan, berarti mungkin Anda belum beruntung, coba lagi. Ya, oke, baik. Jadi kita bicara tentang penelitian, metodologi penelitian. Apa itu metodologi penelitian? Mencari masalah. Kalau udah ketemu masalahnya udah apa kan? Ya, udah ketemu masalahnya. Ya, udah tahu masalahnya nih. Ya, kita cari jalan keluar dari masalah itu. Caranya dengan apa? Cara dengan melakukan penelitian. Ya, penelitiannya pakai apa? Bertanya langsung ke objeknya. Objek apa nih? Objek yang hidup atau tidak hidup? Yang hidupnya. Yang hidupnya contohnya apa? Seperti permasalahan dalam pesantren yang telah Bapak jelaskan ke Ah, santri. berarti nanya ke siapa? Berarti ke santrinya terlebih dahulu. Terus siapa lagi? Kemudian baru ke guru-gurunya. Kalau sudah ke gurunya, Baru ke diri dia sendiri. berarti dia santri berarti. Padahal sudah peneliti. Oke, baik ya. Jadi kita bicara pertama itu tentang, kemarin masih ingat ada dua paradigma. Paradigma itu adalah cara berpikir, ya, cara berpikir tentang suatu masalah. Percaya nggak dunia ini akan berakhir?
Percaya. Percaya nggak kemarin itu bahwa akhirat itu harus ada? Percaya ya. Coba saya bertanya yang ini, yakin akhirat ada? Tahu dari mana? Dari mana coba tahunya? Dari Quran. Ya, dari Quran. Bisa dari Quran, berarti membaca ayat Al-Quran, baca hadis ya. Kalau di ilmu pengetahuan biasa sifatnya itu adalah rasional atau logika. Saya tanya yang ini, kalau Al-Quran sudah jelas nih, hadis sudah jelas, bener nggak akhirat itu bisa ada nggak? Tahu dari mana? Asalnya kita ada. Kita perasaan ada dari dulu. Gak berwujud gitu, seperti ini. Berwujudnya kayak gimana? Kayak si God gitu kali. Terus dari tidak ada menjadi ada, kemudian Karena ada yang mengadakan. karena yang mengadakan akhirnya diadakan dan kembali ada dan kemudian akan tiada lagi atau menjadi ada lagi. Setelah itu ada dan akan terus ada ya. Oke, baik. Jadi itu juga salah bagian dari cara berpikir. Kalau saya menyebutkan begini, akhirat itu dia pasti ada. Ya walaupun tadi tidak membaca Al-Quran ataupun hadis. Kenapa? Karena begitu banyak kezaliman yang terjadi di dunia ini. Ya akhwat, ada yang pernah disakiti oleh seseorang? Ada yang pernah nggak? Mungkin ada saya bikin buku namanya itu Kasih Tak Sampai. Ada yang pernah nggak nih? Atau ya kalau laki-laki biasa agak cuek nih. Ya agak cuek. Pernah nggak suka sama orang kemudian orang itu nggak suka sama kita? Aku gengsi. Iya, gengsi lah. Oke, balik lagi. Jadi di dunia ini terlalu banyak kezaliman, terlalu banyak orang yang dizalimi, sehingga kemudian kalau tidak ada akhirat itu pasti keadilan itu tidak akan terwujud. Masih ingat kemarin nggak? Kenapa muncul istilah Istilah hantu. Iya, hantu. Kenapa kemarin itu siapa? Ada Pocong Mumun. Nah, ada yang pernah nonton film Pocong Mumun nggak? Mau nonton bareng kita kayaknya ya. Film Siksa Neraka. Oh iya benar ya, terbaru ya. Ya udah, oke. Di situ sebenarnya intinya adalah kenapa orang yang sudah meninggal dianggap kemudian bangkit lagi, kemudian balas dendam. Itu karena ideologinya, paradigmanya, cara berpikirnya itu seolah-olah itu keadilan harus ditegakkan, harus ada di dunia. Itu berarti kurang yakin dengan akhirat. Orang yang misalnya dulu tuh ada kasus misalnya santriwati itu tiba-tiba meninggal, dibunuh sama orang, kan dolim sekali kan, kasihan sekali santriwati itu. 2 orang santriwati kemudian ditemukan sudah menjadi mayat, meninggal. Kalau nggak ada akhirat, nggak adil sekali berarti. Nah itu alasan argumentasi logis tentang adanya akhirat, surga atau neraka. Makanya di hadis itu dikatakan nanti di akhirat itu binatang itu akan dibangkitkan. Misalnya nih di dunia ini ada 2 ekor semut. 2 ekor semut itu kemudian dia berantem. Nah setelah berantem ternyata semut yang satu tuh digigit sampai mati. Kira-kira di akhirat akan dibangkitkan lagi nggak? Terus ngapain? Iya benar, memang begitu. Itulah sebuah keadilan gitu ya. Iya. Ya, jadi salah satu dari karakter penelitian itu dia adalah logis, rasional. Kemarin kita sudah sebutkan kebenaran itu ada berapa kemarin? 3. Ada 3 ya. Ada kebenaran rasional, ada kebenaran panca indera, ada kebenaran wahyu atau agama. Nah, ini belajar kita dari awal. Dari sini ya kita mengenal istilahnya itu karakteristik dari penelitian. Nanti ini kita akan kasihkan ya, nanti di share untuk penelitiannya, untuk istilahnya itu filenya ya. Pertama kita bicara tentang ilmu pengetahuan. Ingat, ilmu pengetahuan itu ya, yang pertama sifatnya itu adalah karakternya itu harus logis. Logis itu masuk akal. Nah, di sini kita akan menemukan ya banyak hal yang tadi tidak semuanya masuk akal. Kenapa? Karena tadi sumber kebenarannya adalah wahyu, sehingga tidak semuanya masuk akal. Kemarin ketika saya bilang, wah berarti kalau Isra ya kemudian Mi'raj misalnya, itu berarti harus bisa dibuktikan secara ilmiah. Kemudian kemarin itu misalnya
saya ingin membuktikan bahwa misalnya kemarin itu banjirnya pada masa Nabi Nuh itu betul-betul terjadi. Gimana caranya? Nah, jadi tadi sebenarnya tidak semua masalah itu bisa bisa diteliti dengan metode ilmiah. Ya beberapa ya sudah kita tinggal tanya, kita tinggal datang, itu sudah selesai. Berarti itu bukan academic problem, ya. Itu adalah social problem. Silakan, sebelah sana ada lagi nggak? Ya, silakan. Ya, oke. Ya, oke lanjut. Nggak apa-apa. Ya. Jadi pertama ingat, sebuah kebenaran dalam konteks ilmu pengetahuan dia itu logis dan berkesinambungan. Artinya yang A ini meneliti hasilnya sama, yang ini meneliti hasilnya sama, yang ini meneliti hasilnya sama. Logis dan berkesinambungan, continue. Misalnya, percaya nggak kalau ada dinosaurus? Percaya. Percaya, tahu dari mana? Penemuannya, semuanya. Siapa yang nemu? Para peneliti. Peneliti yakin. Yakinnya sampai di mana? Ingat tadi ya di awal itu kita baca itu surat At-Takatsur. Nah, ya, di situ sampai apa di situ? Ya, sampai bukan hanya ainul yakin, ya, tapi sampai hakul yakin. Jadi, kalau kita mahasiswa jangan mudah percaya sebelum adanya bukti. Nah, jangan percaya kata siapa? Oh, saya baca katanya menemukan fosil, padahal yang ditemukan itu cuma gigi doang. Ya, iya betul. Ya, jadi masih kontroversi, termasuk yang terbaru. Yang terbaru di Meksiko itu dipamerkan 2 jasad alien di tengah Kongres. Percaya nggak? Enggak, 50-50 Pak. Nggak bisa. Pertama harus tidak percaya. Jadi ilmuwan itu harus dari sesuatu yang ya agak-agak negative thinking, gitu ya. Jadi kebalikannya nih, nggak percaya belum tentu. Kalau kita lihat dulu, ya kan? Nah itu kalau kita mengatakan misalnya di hadis yang kedua, Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamis bihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Riwayat Muslim. Percaya nggak? Percaya dari mana? Karena hadisnya sahih. Sahihnya seperti apa? Memang betul riwayatnya Muslim itu Nah, ya benar. Itu satu contoh. Kenapa? Karena riwayat yang disebutkan oleh Bukhari dan Muslim itu dia sahih. Ya kenapa sahih? Karena memang dari Imam Muslim, gurunya lagi, sanadnya bersambung, kemudian orangnya adalah sikoh. Nah, tadi kalau kita percaya dengan dinosaurus, ya berarti harusnya seperti itu. Orangnya bisa dipercaya tidak? Ya, jangan-jangan masih percaya dengan misalnya unidentified flying object. Ya, unidentified flying object, artinya UFO. Nah, ya UFO, percaya ada UFO nggak? Enggak. Ya nggak percaya dulu, udah lulus surat ini ya. Jangan percaya dulu sebelum tahu kebenarannya, ada datanya, ada argumentasinya. Nah, gitu kan ya. Percaya nggak kalau di menara Eiffel di bawahnya itu banyak di sana itu gelandangan? Enggak. Percaya nggak? Enggak. Kenapa? Enggak pernah lihat soalnya. Nggak pernah lihat ya, jelas belum kesana. Tapi kan ada media yang terbukti. Makanya dalam hadis itu namanya ada hadis mutawatir. Kalau mutawatir banyak, ternyata betul. Banyak sekali blogger yang menunjukkan, yang mengatakan bahwasanya di sekitar Menara Eiffel itu Prancis itu banyak gelandangan, kemudian jorok dan sebagainya. Oh, berarti bukan cuma satu, tapi banyak orang. Itu juga menjadi salah satu sumber kebenaran. Nah, gitu ya. Nah, itu untuk mencari sebuah kebenaran, jadi harus dibuktikan. Oh, ini betul, ayatnya betul, hadisnya juga betul, karena memang sampai kepada kita itu dengan Dengan musalsal atau dengan bersambung. Oke, saya mau tanya yang ini gantian. Pengen tahu tentang apa? Coba sekarang pikirkan semuanya, ingin tahu tentang sesuatu tapi harus menggunakan metode penelitian. Coba pengen tahu tentang apa?
Oh, kayaknya agak mirip-mirip juga nih. Nah, iya. Oh iya, saya belum cerita kemarin ya. Belum cerita ya. Ternyata satu konferensi itu melakukan penelitian tentang asal-usul Nyi Roro Kidul. Ya, ternyata ditemukan Nyi Roro Kidul itu adalah aslinya itu dia adalah seorang syarifah. Tahu syarifah? Tahu syarifah? Apa? Ah ya benar, santri sih berarti tahu. Ternyata beliau itu sebenarnya seorang syarifah, seorang keturunan nabi, seorang juga daiyah, seorang ahli dalam agama yang mendakwahkan. Asalnya dari mana, ada yang tahu? Dari wilayah Sumatera Utara. Jauh banget, Pak. Namanya juga daiyah, kan dakwah. Ya sampai kok di Jogja sih, kan nggak di Jogja, di Pelabuhan Ratu juga ada. Jadi Jauh sih lagi dulu. Ya kan zaman dulu namanya juga dakwah gitu. Nah itu juga salah satu strategi dari Belanda untuk apa? Menjauhkan warga Indonesia dari para ulama. Nah gitu sebenarnya dia itu sebenarnya dai, termasuk juga ini siapa? Ini siapa namanya itu? Mak Lampir. Ada yang tahu Mak Lampir dari mana? Dia asal itu dari Malaka dan dia sebenarnya itu seorang ini juga apa namanya? Ada yang tahu kisah, nanti boleh lihat di YouTube lah kalau yang Mak Lampir itu. Tapi intinya, tapi betul kalau pengen tahu yang ilmiah, cari dari sumber referensi aslinya. Ya jadi jangan udah percaya ini pengasuhan, enggak, belum tentu. Terima kasih ya. Tadi yang mau nanya siapa? Ini atau udah lupa tadi. Mau pengen tahu tentang apa? Oh tadi berarti kalau ingin tahu metode ilmiah, Nyi Roro Kidul berarti menggunakan namanya itu historical approach, metode penelitian sejarah. Cari di situ. Kalau yang suka sejarah boleh mengerjakannya. Nanti challenge-nya adalah metode penelitian sejarah. Ya gitu, itu saya paling suka tuh, banyak sekali. Ya apalagi yang tinggal di Bogor sini. Coba yang di Bogor sini, yang Tatar Sunda ini, yang paling terkenal tokonya siapa? Di Bogor. saya tahu, Pak. Ya pasti tahu insya Allah nih. Kerajaan Pajajaran. Iya betul. Yang Prabu Siliwangi. Ya. Tahu nggak? Saya nerbitkan buku cukup banyak, terus jadi ngomongin sejarah jadi ini. Gak apa-apa, Ini harus ya, ini tuh khusus untuk nanti di sesi metode penelitian sejarah. Gitu. Ada yang tahu yang ada pernah pergi ke Batu Tulis? Ngapain? Cuma lewat doang. Lewat terus bawa ini nggak, bawa pakai kacamata, pakai ini tongkat gitu? Nggak pakai mangkok? Nggak, Pak. Oh nggak. Yang ini? Oh jual. Penasaran nggak? Kalau apa sih pakai mangkok? Kayak estrogen.